Shalom sekali lagi saudara-saudari, kembali lagi kita untuk mendengar lagi firman Tuhan. Nah, sebelum kita teruskan, bagi kita yang belum mendengar video pembahasan bagian pertama, Anda boleh mendengar dahulu video pembahasan yang pertama karena di sana ada hal yang penting yang harus kita ketahui agar tidak terjadi kebingungan. Dengan demikian kita benar-benar mengerti akan pembahasan lanjutannya di video kali ini. Pertanyaannya, siapakah mereka yang dibangkitkan itu? Kenapa mereka bangkit? Apa tujuan mereka bangkit? Oleh itu jangan kemana-mana karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Alkitab tidak memberitahu kita siapa orang-orang yang dibangkitkan ini. Dan sebagian besar para komentator tidak menerangkan mengenai identitas mereka. Tetapi ada yang berpendapat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kudus dari perjanjian lama sampai kematian Yesus. Dan ada juga yang berpendapat orang-orang kudus ini adalah yang telah mati pada zaman Yesus dengan alasan sebab untuk membuktikan kepada orang-orang perjanjian baru bahwa mereka telah bangkit dan Yesus telah bangkit. Namun apapun pendapat ataupun kemungkinan-kemungkinan yang jelas mereka adalah orang-orang kudus yang bangkit. Dan kebangkitan mereka merupakan piala kemenangan salib Kristus atas kuasa maut. Dengan demikian ia menggenapi firman Allah yang berbunyi, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Ketika Kristus bangkit, ia membawa banyak tawanan dari kubur. Gempa bumi pada saat kematiannya telah membuka kubur mereka. Dan ketika ia bangkit, mereka keluar dengan dia. Mereka lah yang telah bekerja bersama-sama dengan Allah. Dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Dan Paulus berkata, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara dan saudari, peristiwa ini bukan saja merupakan tanda kemenangan Tuhan Yesus bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Tetapi mereka yang bangkit waktu itu harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Nah, apa maksud menjadi saksi baginya? Harus kita ketahui, baik pengawal Roma, baik imam-imam maupun para tua-tua yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, mereka telah diberitahu apa yang terjadi, yaitu kebangkitan Yesus dan mereka semua terkejut. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayat 11 hingga 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara dan saudari, di sini kita dapat lihat suatu laporan yang menipu diberikan kepada serdadu-serdadu itu. Yang kononnya murid-murid Yesus mencuri mayat itu. Ini karena mereka terkejut bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga rupanya benar-benar terjadi. Dan untuk menutupi kebenaran ini, mereka membuat laporan yang palsu dan menipu. Maka genaplah yang telah diucapkannya kepada imam-imam dan penghulu-penghulu. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, bukan saja para murid harus menjadi saksi untuk mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus sudah bangkit, malah orang-orang kudus yang dibangkitkan dari kubur itu juga menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mereka juga telah dibangkitkan oleh Dia. Maka mengertilah kita akan ayat ini. Perhatikan, Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini. Apakah orang-orang yang dibangkitkan itu apakah bentuk roh?
atau sosok yang menakutkan seperti zombie, atau dengan tubuh yang sempurna? Harap tidak ada pertanyaan ini selepas menonton video ini. Saudara dan saudari, kita sudah pun pelajari pelajaran sebelum-sebelum ini bahwa roh tidak memiliki sosok tubuh. Karena bagaimana mereka masuk ke kota untuk menampakkan diri kepada banyak orang kalau hanya dengan roh? Mari kita lihat ayat ini agar jelas. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tidak ada ajaran Alkitab roh yang bergentayang-gentayang, dan tidak mungkin Tuhan membangkitkan mereka dengan sosok yang menakutkan, karena Tuhan mengubah tubuh mereka. Artinya, cara mereka yang dibangkitkan itu sama seperti cara orang-orang kudus dibangkitkan pada kedatangan Tuhan kedua kali nanti di akhir zaman. Perhatikan ayat ini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi, jelas mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka akan naik dengan Yesus waktu Yesus terangkat ke surga sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Mereka tidak lagi menjadi tawanan setan karena Tuhan Yesus telah menebus mereka. Mereka tidak pernah lagi melihat kematian atau mengalami kesusahan. Peristiwa ini merupakan contoh dari kebangkitan besar pada hari terakhir nanti, saat semua orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi, Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan pendamaiannya, tetapi pahala para pengikutnya yang masih di bumi tidak akan diberikan sepenuhnya sampai dia kembali dari surga setelah mempersiapkan sebuah tempat bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.